Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga keluarga kalian dan semoga juga akan semakin bertambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Nur. Pada kali ini Pak Nur akan menyampaikan materi lanjutan tentang Asmaul Husna bagian yang kedua. Bagian yang pertama, kalian telah mendapatkan materi Asmaul Husna, yaitu tentang As-Samad dan Al-Muqtadir. Bapak yakin kalian sudah memahami, dan insya Allah ya Bapak berdoa semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa dijadikan sebagai bekal bagi kehidupan kalian di dunia ini. Pada bagian yang kedua, Bapak akan menyampaikan Asmaul Husna yang ketiga dan yang keempat, yaitu Al-Muqaddim dan Al-Baqi, yaitu Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan kita semua baik di dunia dan di akhirat. Kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ketiga adalah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya adalah maha mendahulukan. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya sesuai dengan yang dikehendakinya. Kalau Allah ingin mendahulukan suatu dari yang lain, maka jika itu menjadi kehendaknya, maka hal itu akan terjadi. Dan jika Allah mengakhirkan pun, maka akan terjadi pula apa yang dikehendakinya. Dalil tentang Asmaul Husna Al-Muqaddim terdapat di dalam Al-Quran yang berbunyi Qul lakum mi'adu yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun. Jadi ketika Allah sudah berkehendak, maka kamu tidak bisa meminta, ya. Makhluk Allah tidak bisa meminta supaya ditunda ataupun dipercepat barang sesaat pun jika Allah sudah berkehendak untuk berbuat sesuatu. Kemudian
perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat al-muqaddim atau maha mendahulukan adalah yang pertama, hendaknya menyegerakan dalam melakukan kebaikan. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang bisa kita kerjakan dalam 24 jam itu begitu banyak. Banyak sekali dari yang ringan sampai dengan yang berat. Misalnya sholat 5 waktu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai salah satu contohnya. Kemudian membantu orang tua, karena memang orang tua membutuhkan bantuan kita. Lalu belajar. Nah, perbuatan-perbuatan yang baik ini ketika memang kita harus lakukan, maka segera lakukan. Jangan ditunda-tunda, karena khawatir pada waktu yang akan datang kita tidak bisa melakukannya. Misalnya ketika nanti datang waktu sholat duhur, sekarang ini sudah jam 11, waktu sholat duhur sudah tiba, maka ketika nanti datang waktu duhur, segeralah untuk melaksanakan sholat duhur. Khawatir Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan usia kita sehingga kita pada waktu duhur itu tidak bisa lagi melaksanakan sholat duhur. Sehingga mumpung ada waktu, segera melaksanakan sholat duhur. Ketika kita berkesempatan untuk membantu orang tua karena membutuhkannya, maka bersegeralah untuk membantu orang tua karena orang tua kita sedang membutuhkannya. Jangan ditunda-tunda. Kemudian ketika sudah waktunya belajar, maka bersegeralah untuk belajar. Sebab kita tidak tahu usia kita akan sampai kapan kita berada di atas muka bumi ini, sehingga mumpung Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan hidup, bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Teman-teman semua, kepentingan diri sendiri itu memang banyak. Sedangkan kepentingan umum, kepentingan orang banyak itu jumlahnya lebih sedikit. Maka kita harus memulai belajar untuk menjadi orang yang bisa mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan diri kita sendiri. Misalnya di lingkungan kita ada kerja bakti untuk membersihkan masjid, maka kita berusaha untuk hadir dalam kerja bakti atau gotong royong tersebut. Atau di sekolah kita sedang ada kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, maka kita bersegera untuk bergabung melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Atau di lingkungan perumahan kita ada kegiatan kerja bakti gotong royong, maka kita pun hendaknya belajar untuk segera mendahulukan kepentingan bersama atau kepentingan umum, yaitu melaksanakan kerja bakti tersebut. Kemudian yang ketiga, mendahulukan sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ada kebutuhan, ada keinginan. Maka hendaknya sesuatu yang kita butuhkan lebih kita dahulukan daripada keinginan kita. Sebagai contoh, antara belajar dengan bermain. Belajar adalah kebutuhan kita, sementara bermain merupakan keinginan kita. Bukan berarti kita tidak boleh bermain. Bermain itu penting. Akan tapi bermain itu pada suatu saat kita butuhkan. Akan tapi kebutuhan yang lebih utama adalah belajar. Setelah belajar,
tugas-tugas sudah kita selesaikan, sudah kalian selesaikan, maka silakan bermain seperlunya. Kemudian antara membantu orang tua dengan belajar, dua-duanya adalah kebutuhan hidup kita. Akan tapi kita bisa memikirkan atau bisa melakukan pertimbangan. Kita bisa melakukan, akan tapi kita bisa menimbang-nimbang. Lebih penting mana? Lebih mendesak mana? Antara membantu orang tua yang memang sangat membutuhkan bantuan kita atau dengan belajar. Ketika belajar itu bisa kita tunda, sementara orang tua sangat membutuhkan bantuan kita, maka kita dahulukan untuk membantu kedua orang tua kita yang memang sangat membutuhkan. Setelah selesai, kita lanjutkan dengan kegiatan kita berikutnya, yaitu belajar. Kemudian yang ketiga, tidak menunda-nunda tugas dari sekolah. Kalian harus menyadari bahwa kalian adalah anak yang sedang sekolah. Maka wajar kalau kemudian sekolah memberikan tugas-tugas kalian di rumah, karena tugas-tugas itu akan sangat bermanfaat bagi kalian, yaitu untuk melatih keterampilan kalian di dalam menerapkan ilmu yang didapatkan dari sekolah atau dari buku. Maka ketika sekolah memberikan tugas, Bapak Ibu guru memberikan tugas, maka usahakan untuk terlebih dulu dikerjakan, ya. Dikerjakan sampai selesai, sampai tuntas. Setelah itu silakan bermain, ya. Silakan bermain untuk menyegarkan pikiran kita, untuk refreshing, ya. Kemudian yang keempat, dapat mengatur waktu antara belajar dan bermain. Waktu yang kita miliki selama 24 jam itu harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Ya. Kapan kita harus belajar dan kapan kita harus bermain, ya. Jadi utamakan kebutuhan kita sebelum melakukan keinginan kita, yaitu kebutuhan kita yang utama adalah belajar, kemudian kita lanjutkan dengan bermain. Kalau memang kita sudah menyelesaikan kewajiban kita belajar dan mengerjakan tugas-tugas kita. Selanjutnya adalah dapat mengatur waktu antara belajar dan bermain. Kalian memiliki 24 jam dalam sehari semalam. Maka waktu yang kalian miliki harus diatur sedemikian rupa. Kapan waktunya kalian harus belajar dan kapan waktunya kalian harus bermain. Seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa ada kebutuhan, ada keinginan. Dan utamakan kebutuhan terlebih dulu, yaitu belajar. Lalu setelah belajar selesai, tugas-tugas diselesaikan, maka silakan kalian menggunakan waktu untuk bermain secukupnya. Lalu Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Baqi. Al-Baqi asal katanya adalah baqoya. Artinya adalah berkesinambungan tanpa akhir atau disebut juga dengan kekal. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kekal. Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada walaupun dunia ini sudah tiada atau sudah hancur karena kiamat kubro. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah, menolong dengan tenaga atau anggota badan kita, ya. Seperti yang kalian lihat,
ini ada anak-anak sekolah ya, melaksanakan kegiatan kerja bakti di satu tempat yang memang membutuhkan bantuan mereka, atau menolong dengan tenaga ya, ketika kita memiliki kekuatan maka orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita atau bantuan kita tolong. Selama kegiatan kita untuk kebaikan maka saling menolong dan menasihati dalam kebaikan dan kebajikan itu sangat dianjurkan oleh agama ya, sangat dimuliakan oleh agama dan diperintahkan oleh agama kita. Demikian apa yang bisa Pak Nur sampaikan. Semoga pembelajaran tentang Asmaul Husna yang bagian kedua, yaitu tentang Al-Muqaddim dan Al-Baqi ini bermanfaat untuk kita semua. Menolong dengan tenaga atau anggota badan kita ya, seperti yang kalian lihat, ini ada anak-anak sekolah ya, melaksanakan kegiatan kerja bakti di satu tempat yang memang membutuhkan bantuan mereka, atau menolong dengan tenaga ya, ketika kita memiliki kekuatan maka orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita atau bantuan kita tolong. Selama kegiatan kita untuk kebaikan maka saling menolong dan menasihati dalam kebaikan dan kebajikan itu sangat dianjurkan oleh agama ya, sangat dimuliakan oleh agama dan diperintahkan oleh agama kita. Demikian apa yang bisa Pak Nur sampaikan. Semoga pembelajaran tentang Asmaul Husna yang bagian kedua, yaitu tentang Al-Muqaddim dan Al-Baqi ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita akhiri kegiatan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.